Halo teman-teman, hari ini kita bakal ngebongkar salah satu IPO paling ditunggu-tunggu di dunia perbankan digital Indonesia, yaitu IPO-nya Superbank. Ini momen yang penting banget, jadi yuk kita langsung bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Sebuah bank digital yang didukung nama-nama besar di Asia Tenggara mau melantai di bursa. Tapi, apa sih cerita sebenarnya di balik angka-angka fantastis yang kita lihat? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas prospektus mereka. Oke, kita mulai dengan angka yang paling bikin melotot. Superbank ini mau menggalang dana maksimal sebesar 3 triliun rupiah lebih. Ya, kamu nggak salah dengar. 3 triliun. Angka ini benar-benar nunjukin seberapa besar ambisi mereka di pasar Indonesia. Buat yang mungkin lupa, IPO itu intinya adalah saat sebuah perusahaan swasta go public. Gampangnya, mereka jual sebagian sahamnya ke publik, ke investor kayak kita-kita ini. Ini langkah raksasa buat perusahaan manapun. Dan buat Superbank, ini adalah momen penentuan. Jadi apa sih ide besar di balik IPO triliunan ini? Well, Superbank itu bukan sekedar bank digital biasa. Kuncinya ada di misi mereka. Nah, ini dia intinya. Sasaran mereka itu bukan nasabah yang udah mapan, tapi justru jutaan masyarakat Indonesia dan UMKM yang selama ini ya bisa dibilang kurang terlayani oleh bank konvensional. Pasar yang unbanked dan underbanked ini potensinya luar biasa besar. Disinilah letak saus rahasia Superbank. Ekosistemnya. Mereka nggak jalan sendirian. Mereka itu didukung oleh raksasa-raksasa kayak Emtek, Grab, Singtel, bahkan KakaoBank. Integrasi yang super erat sama platform Grab dan OVO itu ngasih mereka akses instan ke jutaan pengguna. Inilah senjata utama mereka untuk akuisisi nasabah. Sekarang kita masuk ke bagian duitnya, dan harus diakui, cerita keuangan Superbank ini wah, dramatis banget. Coba deh lihat grafik ini. Ini adalah pendapatan bunga mereka, alias mesin utama pencetak uang buat bank. Pertumbuhannya itu bukan cuma naik, tapi meledak. Bayangin aja, baru setengah tahun 2025, pendapatan mereka udah ngalahin pendapatan setahun penuh di 2024. Ini bukan lagi pertumbuhan biasa, ini akselerasi gila-gilaan. Dan ini dia titik baliknya. Setelah bertahun-tahun bakar duit buat membangun bisnis, hal yang wajar banget buat startup teknologi, mereka akhirnya berhasil untung di paruh pertama 2025. Mungkin angka 20,5 miliar rupiah ini kelihatannya kecil, tapi percayalah, ini adalah sinyal yang super kuat buat para investor bahwa model bisnis mereka itu beneran jalan. Angka ini namanya Net Interest Margin atau NIM. Gampangnya gini, ini tuh ukuran seberapa jago sebuah bank cari untung dari duit yang mereka pinjamkan. Rata-rata industri bank di Indonesia itu sekitar 4-5%. Superbank di atas 10%. Ini artinya mereka efisien banget dalam menghasilkan profit dari setiap pinjaman. Oke, kita udah paham bisnisnya, udah lihat keuangannya. Sekarang, mari kita bedah detail IPO-nya sendiri. Sebenarnya apa sih yang mereka tawarkan ke kita sebagai investor publik? Ini dia rinciannya. Mereka nawarin sampai 4,4 miliar lembar saham baru, yang setara dengan sekitar 13% kepemilikan perusahaan. Kisaran harganya itu antara 525 sampai 695 rupiah per lembar saham. Kalau semua laku di harga tertinggi, mereka bisa dapat dana segar hampir 3 triliun rupiah. Terus, duit sebanyak itu mau dipakai buat apa? Nah, prospektus mereka jelas banget. Sebagian besar, 70%-nya, bakal langsung diputar lagi sebagai modal kerja buat ngasih pinjaman lebih banyak. Sisanya, yang 30%, itu buat ngembangin teknologi dan produk baru. Jadi, fokusnya jelas banget. Gaspol buat tumbuh. Buat kamu yang tertarik nih, catat tanggal mainnya. Masa penawaran umumnya itu dari tanggal 10 sampai 15 Desember. Terus dijadwalkan bakal resmi melantai di Bursa Efek Indonesia tanggal 17 Desember 2025. Oke, sampai sini kan ceritanya bagus banget ya. Tapi, analisis yang baik itu harus seimbang. Jadi sekarang, mari kita lihat sisi lainnya. Kita harus tahu juga apa saja resiko yang mereka akui sendiri. Risiko nomor satu yang mereka sebutkan, ironisnya, adalah kekuatan terbesar mereka. Ketergantungan sama ekosistem Grab dan OVO itu tinggi banget. Coba bayangin, kalau suatu saat kerjasama ini goyah atau putus, akses mereka ke jutaan pelanggan bisa langsung terpotong. Ini beneran pedang bermata dua yang harus jadi perhatian utama para investor. Selain itu, ada beberapa hal lain yang perlu diwaspadai. Pertama, riwayat kerugian mereka yang besar nunjukin kalau profitabilitas mereka ini masih rapuh. Kedua, persaingan di dunia bank digital itu brutal, semua sikut-sikutan. Dan tentunya, ada resiko klasik perbankan, kredit macet atau NPL, dan juga ancaman serangan cyber. Nah,
Karena kita sebut NPL, kita jelaskan sedikit ya. NPL itu intinya kredit macet. Jadi ini adalah pinjaman yang nasabahnya udah nggak bayar cicilan dalam periode tertentu. Ini metrik penting buat lihat seberapa sehat pinjaman sebuah bank. Semakin kecil angkanya, ya semakin bagus. Jadi, kesimpulannya gimana? Di satu sisi, kita punya pertumbuhan yang gila-gilaan, didukung oleh ekosistem yang super kuat. Tapi di sisi lain, ada ketergantungan yang sangat tinggi, dan risiko-risiko yang nggak bisa dianggap remeh. Kisah Superbank ini benar-benar merangkum dinamika perbankan digital saat ini. Pertanyaan besarnya adalah, apakah model bisnis seperti ini adalah cetak biru untuk masa depan perbankan di Indonesia?